Oke, selamat ketemu kembali, selamat berjumpa kembali. Bagi Anda yang mengikuti trading dan investasi, pembahasan saham, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like ya, yang belum subscribe boleh di subscribe dan boleh di share juga ya. Oke, trading dan investasi kita membahas ya saham-saham harian dalam waktu harian ataupun ya jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, baik, langsung saja teman-teman ya yang sudah terbiasa atau belum pernah di saham boleh mengikuti kita terus ya, dan diklik di bagian loncengnya agar setiap video-video yang kita buat nanti akan muncul di layar teman-teman semua. Oke, kita langsung yang pertama kita bahas dulu IHSG ya, pergerakan IHSG di weekly ya, minggu kemarin gimana setelah ya menyentuh di 7.000-an lebih ya, dan satu mingguan ya pergerakannya stagnan ya, artinya mencapai di level 6.992 dan paling low-nya itu adalah di 6840 ya, ditarik kembali ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan ini ya, yang garis kuning itu EMA 20 hampir berpotongan ya, dan kemungkinan di minggu ini kita lihat kalau misalnya akhirnya turun ya ke bawah di EMA 20 ini, mungkin ini sideways ya, seperti di minggu-minggu lalu ya, menyentuh di hampir 6950-an dan ini naik turun ya. Kita lihat nanti di minggu-minggu berikutnya apakah ini nanti akan berpotensi naik ke 7.000 lebih ya. Jadi higher ya, higher low ya, jadi naik turun naik turun. Tapi kalau misalnya dia nanti besok minggu ini turun sampai melewati EMA 20 ya, bisa berpotensi juga sampai ke bawah sini ya. Tapi ini IHSG ya. Tapi secara umum pergerakannya saham-saham kita seperti itu, dan hariannya boleh kita lihat ya, bertahan ya di 6873 ya di pembukaan, dan kemarin di hari Jumat ya di pembukaannya di 6875 dan bertahan di 68 sekian ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk di saham-saham yang mau kita bahas. Yang pertama saya tertarik membahas ya saham teknologi, di mana kenaikan ini saham teknologi naik di 1,68% ya. Teknologi yang pertama coba kita bahas dulu GoTo. Kenapa GoTo? Karena saham ini menarik perhatian, sudah di ya supportnya ya, sudah di supportnya ya kemarin beberapa hari setelah menyentuh di 82 mulai naik, tapi di ini ya ditahan lagi ya di MA ini MA yang biru ya, EMA 10 ya, tapi ini jangka pendek karena EMA 10 ya. Oke, jadi kalau teman-teman kita ya melihat ini ada kita bisa mencermati kenapa? Karena ini ada low setelah dia setelah dia IPO ya, jatuh sampai di 82 di bulan Desember tahun 2022 ya. Apakah seperti ini nanti low-nya ini naik turun terus uptrend jangka pendek ya. Jadi secara umum setelah jatuh di 82 ya, mungkin untuk resistennya ya, kalau untuk jangka panjang ya penengah ya beberapa bulan, kalau mau bisa di sampai 130 ya, 128, 130 bahkan 140-an ya. Tetapi ini resiko ya, low resiko, karena kita bisa buat pembatasan ya, stop loss di 80-an ya, di 80-an. Kalau misalnya dia
jatuh di bawah 82 ini 80-an, berarti ini menuju downtrendnya dia ya. Sebenarnya ini di harga waktu Agustus sudah ditembus dia sebenarnya ya di sini. Di sini, tapi ini kan kita nggak bisa langsung patokannya cuma di sini tembus langsung itu udah downtrend, belum tentu ya. Kadang-kadang dia turun berapa ini terus naik lagi sampai sini. Jadi kalau yang mau jangka pendek juga bisa ya teman-teman, tinggal ambil di sini di 84, 83, 82 ya. Nanti berapa persen risiko teman-teman ya, bisa nanti ya di 97 ya kalau naik ke sini ya. Dan kalau misalnya tembus di 98 ini resistennya ini ya, bisa menuju uptrendnya jangka pendek ya. Ya, bisa karena ini kita lihat ya apakah dia bisa ke EMA 200 yang hijau ya. Jadi teman-teman, oke. Satu lagi MTEK ya. MTEK ini kenaikan yang mengangkat saham teknologi ya. Berapa persen ya MTEK? Sekitar 10-an atau 11 ya. Coba kita lihat teman-teman. MTEK 10 ya. MTEK ya. Jadi di sini ada beberapa resisten yang mau ditembus dia 655 ya. Kita lihat besok apakah langsung ditembus atau dia berbalik dulu ke 610 ya. Kalau dilihat dari volume ya, volumenya tinggi ya. Jadi seperti ini volumenya sampai 50-an, tapi sama juga dengan di ini. Kita lihat apakah pergerakannya sama juga di 26 September ya. Artinya volume tinggi dan yang masuk juga net foreign buy-nya itu di ini berapa? 25 miliar ya. Jadi kita cermati besok ya. Kita cermati, tapi memang ya kita, kalau saya sih memang tunggu lewat dulu ini 600 berapa ini. Kalau memang dia mau tembus mungkin dia akan lanjut, tapi kalau misalnya enggak susah ya, dia mungkin turun dulu ya, turun dulu sampai di sini ya, atau beberapa tik baru dia naik lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi strategi masing-masing ya, karena kita nggak bisa langsung patokan ya teman-teman ya. Di sini ambil jual di sini enggak ya. Masuknya juga ya harus harus kita hitung ya. Misalnya teman-teman punya dana berapa yang mau masuk di MTEK ini ya kan, masuk dulu. Kalau misalnya mau masuk boleh langsung masuk, berapa persen ya, 10% silahkan. Turun ya masuk lagi, turun masuk lagi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya masuk di sini ya kan, nanti ketahanannya sampai di mana gitu. Jadi itu enaknya ya. Atau pantau dulu, masuk dulu. Kalau turun misalnya 10%, kita pantau aja, misalnya dia akan ke sini dulu, masuk lagi ya 30-40% ya kan. Kalau dia mulai naik kita masuk lagi. Nah, nanti menuju kemana dia ya, seperti itu. Jadi strategi masing-masing ya teman-teman ya. Yang selanjutnya teman-teman, kita coba bahas juga yang ini ya, Sido ya. Sido kemarin hampir menarik perhatian. Kenapa? Karena sepertinya ya banyak yang newsnya positif ya, banyak yang masuk di sana, mulai melirik kan ya. Biasanya gitu teman-teman ya, kalau sudah rame di grup-grup itu ya, di grup-grup ada dua memang kemungkinan, apakah orang jualan atau memang udah mau uptrend. Karena kalau gini, pada prinsipnya kalau semua ya pasar ini gini ya, kalau semua ya retail mau masuk ya, apalagi kalau ada news bagus semua pada masuk ya, ini pasti diangkat. Cuman ya kita lihat dulu posisinya gimana. Kalau seperti ini sudah downtrend ya kan, sudah downtrend jauh gini kan, memang masih bisa berpotensi lebih dalam lagi ya kan, tapi kita harus curi start ya. Jangan, kalau kita mau masuk silahkan masuk, kita punya pembatasan dan curi start ya. Jangan sampai nanti misalnya setelah di naik ya, udah lewati di sini, kita mau masuk lagi, akhirnya
ya sideway lagi seperti ini, seperti misalnya kasus apa contoh ya di sini ya. Begitu dia tembus MA20 ya kan, kita nggak masuk di sini misalnya gitu kan. Tapi setelah dia tembus di sini, misalnya kita tunggu dulu, kita masuk di sini ya kan, kita masuk lagi di sini karena kita merasa oh udah naik uptrend ini gitu ya, ternyata dibawa turun lagi lebih dalam lagi seperti itu. Yang curi start itu di sini ya kan. Begitu dia turun uptrend ini kan downtrend parah ya, setelah jatuh ini RB nya terus di bulan ini di 2002 Oktober ya 2022 dia ternyata mulai ya ini ada potensi jatuh juga sebenarnya kalau mau lihat ini ya kan downtrend, tapi kan orang yang mau curi start di sini ya kan, curi start di sini, disitulah keuntungan. Kalau dilihat dari volume ini belum, karena volumenya ini volumenya bahkan paling banyak lagi ya, volumenya turun ya. Ini volume jualnya ya di sini ya. Nah ini malahan volume jual ya di sini. Jadi bagi yang mau curi start ya seperti itu ya. Karena kalau misalnya mau dia bilang investasi ya, kecuali dia mau investasi jangka panjang ya, jangka panjang ya kan, seperti di sini ya. Makanya yang investasi juga ya tetap kita perhatikan ya, investasinya di mana dulu. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Di sini kalau curi start di sini masih bisa dia berpotensi ke sini ya, ke 900 ya. Kalau memang dia bilang oh saya investasi, oke investasi, tapi mau berapa lama investasinya ya kan. Kalau misalnya dia masuk di berapa di sini kemarin ya kan, ini sudah tembus MA20 MA200 ya di 2021 tembus, dibiarin kan namanya investasi di harga 900 atau 1000 ya. 1000 itu akhirnya misalnya sampai di sini berarti udah hampir 50% ya. Memang bakalan naik tapi kita nggak tahu kapan ya. Kalau mau teman-teman investasi ternyata 5 tahun 10 tahun ya, tapi BEP-nya setelah 10 tahun rasanya rugi teman-teman ya kan. Setelah 10 tahun BEP-nya rugi. Jadi yang investasi pun tetap lihat ya chart juga ya. Oke, yang selanjutnya coba di energi PTBA juga, ini saham-saham bagus. PTBA ini juga sudah disupport bahkan ya double button ya. Kenapa? Karena setelah dia jatuh di dividend trap ya di Juli ya, dia juga menyentuh ya. Memang sih kalau dilihat dari ini sudah melewati ini ya, sudah melewati dividend trapnya di harga 26. Nah, cuman bukan berarti begitu dia tembus karena berapa tik ya, dia tembus ini 2670 ya di dividend trapnya, dia langsung downtrend parah. Enggak juga. Kenapa? Karena di sini pasti banyak orang-orang yang kemarin masuk di dividen sini dan membiarkan dana mereka di dalam ya, karena mereka sudah dapat dividen 30% dan kalaupun ini misalnya jatuhnya di atas 30 ya mereka biarin, masih belum dijual ya. Banyak yang belum jual karena berharap dia akan balik lagi ya tahun ini atau tahun depan, mungkin balik lagi ke sini, berarti mereka setahun itu dapat investasi cuannya 30 ya 30% ya. Kalau misalnya mereka juga bisa AVG di sini ya, cuannya nanti udah lebih tinggi ya. Satu lagi teman-teman, customer good ya, karena INDF ICBP kemarin sudah mulai naik, tapi yang menarik di UNVR ya, Unilever ini juga sangat menarik. Kenapa? Karena banyak juga yang di dalamnya ini pemain-pemain lama yang memang membiarkan mereka ya uang mereka di sana karena mereka menganggap ini perusahaan bagus ya. Sejak dia ini
jatuhnya itu ya di berapa ya, mungkin ini karena harian terlalu banyak garis ya, sudah di tahun 2000 berapa ini ya. Coba kita lihat dulu kalau bulanan ya. Sebentar ya, bulanan lambatnya, coba mingguan ya. Jadi all time high-nya itu di 11 ribuan ya, di tahun 2018 ya. Dan masih banyak yang mempercayai kalau suatu saat nanti dia akan balik ya, tapi terendahnya dia memang di 3.300 dan hari ini di 3.800 ya. Ini banyak gambar-gambar teman-teman, tak perlu saya hapus, kita lihat di sini aja ya. Kalau nanti ini karena kita kan kalau memang jangka panjang sih pasti ya, tapi mungkin bisa puluhan tahun. Tapi ini teman-teman udah fase akumulasi ya, karena kita lihat di sini dia coba naik ya, turun, naik, turun. Tapi ini kalau misalnya mungkin ya beberapa hari ke depan ini bisa ditembus ya, ditembus seperti ini ya, bisa naik ya kalau kita tarik garis ya, trennya itu ya seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini ya. Kalau nanti dia naik sampai ke misalkan ini ya, kalau 3.900, 39 ini ya, kita lihat nih apakah dia bisa mampu menembus garis yang warna biru. Kalau dia bisa tembus, bisa mungkin ke 4.000-an lagi ya. Jadi atau dia harus turun dulu ya. Kalau ini mungkin wait and see dulu karena engkau masuk ya. Kalau masuk dia misalnya besok masuk di 38 sekian, dia turun lagi ke sini gitu kan. Jadi mending tunggu dulu, kecuali langsung tembus ya. Udah tembus di garis biru ini ya, kita ini baru masuk ya. Nah, kalau saya seperti itu, tapi disclaimer ya, itu semua hanya analisa pribadi ya, tidak menyarankan menjual dan membeli. Ini hanya analisa biar kita sama-sama teman-teman yang baru pemula ya, atau memang tidak menguasai teknikal, masih belajar, sama-sama kita belajar ya. Dan mudah-mudahan ini jadi referensi juga untuk boleh membuat suatu perbandingan apakah teman-teman akan masuk atau hold, atau misalnya di ya watch dulu ya, dilihat dulu. Ini sebagai pembanding juga ya. Jangan lupa di share ya, di like, subscribe juga, di share ya teman-teman ya, biar teman-teman yang lain juga sama-sama paham ya, dan sama-sama mendapat cuan ya di saham ini ya. Oke teman-teman, selamat malam. Semoga beberapa hari ke depan ya semua kita mendapat cuan, dan besok pagi juga kita akan langsung amati dan go kita dapat cuan.